Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sahabat BIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berjumpa di dalam video kali ini. Insyaallah dalam kesempatan kajian kali ini kita membahas tentang pentingnya bertaubat dan memaafkan sesama manusia. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita, setiap insan di muka bumi ini tidak ada yang luput daripada kesalahan. Karena memang terahnya kita sebagai manusia, halul khata' wa nisyan. Tempatnya salah dan tempatnya benar. Untuk itu, bagaimana Islam memberikan sebuah sistem, mekanisme untuk bagaimana menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut yang kemudian kita sebut sebagai at-taubah. Para ulama dengan panjang lebar sekali telah menerangkan kepada kita semuanya bahwa at-taubah hiya wajib. Proses pertaubatan seseorang atas kesalahan dan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berhukum wajib bagi setiap insan. Saghiran kan atau kabir, baik itu dosa yang kecil ataupun itu dosa yang besar. Bagaimana pertaubatan ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena di dalam pertaubatan ini akan berpengaruh kuat kepada keberhasilan seseorang, kepada keberuntungan seseorang dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih kepada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian-kalian orang yang beriman, agar kalian beruntung. Beruntung kapan kita beruntung akan mendapat keberuntungan itu? Baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Banyak orang, kalau kita cermati hari-hari, bahkan kami juga mendampingi beberapa klien kami, bahwa ada orang-orang yang tipenya suka sekali terjebak dengan masalah, terutama adalah masalah yang bersumber dari problematika mereka di masa lalu. Tapi hal ini masih mereka bawa hingga kehidupan saat ini. Artinya, ternyata secara sains dibuktikan pemikiran seseorang terhadap dosa, kesalahan, baik kesalahan dirinya sendiri ataupun kesalahan orang lain kepada dirinya, apabila ini masih dibawa sampai kehidupan saat ini, maka ini akan berpengaruh besar dalam kehidupan orang tersebut. Baik dari sisi kesehatannya, dari sisi finansial, dari sisi kebahagiaan hidupnya, itu benar-benar akan berpengaruh kepada kehidupan orang tersebut. Maka sahabat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada di antara orang yang lain, mereka menganggap bahwa kemaksiatan ini kemaksiatan yang kecil, tidak masalah, saya ulang-ulangi setiap hari. Atau mungkin mereka tahu kalau ada kemaksiatan yang cukup besar, tetapi mereka masih mengedepankan hawa nafsu mereka, menuruti hawa nafsu mereka, yang kemudian menjerumuskan mereka ke dalam lembah kemaksiatan yang kita tahu. Dan tentunya seperti kita ketahui semua bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha mengampuni segala macam dosa yang dimiliki oleh Bani Adam. Bahkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan, kalau seumpama dosa manusia itu hingga menggunung segunung bahkan sepenuh langit bumi, maka Allah akan tetap memaafkan dosa orang tersebut bila mana orang tersebut bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Di antara dosa-dosa besar yang kemudian seringkali kita dapat di tengah-tengah masyarakat kita, adanya perzinahan, adanya minum-minuman keras, dan berbagai macam dosa-dosa yang lain. Apapun macam dosa tersebut,
maka Allah pastikan bahwa Allah akan yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Maka Allah itu akan menerima taubat dari hamba. Dan Allah itu Maha mengampuni berbagai macam kesalahan. Dalam surah Syu'ara ayat 20. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak jauh ulama di antara ulama-ulama tasawuf, mereka mengatakan bahwa urgensi untuk menjaga hati atau istiqomahkan di dalam pertaubatan itu harus dilakukan di awal pertaubatan, di tengah pertaubatan, hingga di akhir kehidupan. Karena taubat itu tidak hanya dilakukan pada awal waktunya saja, tetapi setiap kali kita mendapat kesalahan dan kemaksiatan dalam kehidupan kita, maka kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jelas sabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi di dalam satu hari beliau minimal beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100 kali. Artinya apa? Kita bisa merasakan bahwa dosa, kemaksiatan itu dan hal-hal negatif dalam kehidupan kita, di luar kehidupan kita yang tidak bisa kita kontrol ini benar-benar akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan kalau itu tidak segera kita netralisir, tidak segera kita hilangkan dengan cara bertobat dan istighfar kepada Allah, maka hal itu akan mengotori hati. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali dalil-dalil yang mengupas tentang istighfar dan pertaubatan. Namun yang paling penting adalah kita segerakan pertaubatan itu. Tidak usah menunggu kapan waktu yang tepat, tetapi setiap kali kita melakukan keburukan, maka segera saat itu juga langsung beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.